Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwafiq lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila thumma salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tubba'in wila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum, tiasa diteraskeun, laqad kana lakum wa qala aidan laqad ja'akum sakali-kali ngaji teh babarengan tong nu dihareup pungkul tapi sasarengan mah pan rame leres. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tabarukan bidu'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin. Salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa taghliqu anna biha babash syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wafham lana fahman nabiyyin wahfad lana hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma utuf bina fi taysiri kulli asir alaika yasir nas'alukal yusra
wal mu'afata fid dunya wal akhirah wa anta arhamur rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Hadratal mukarramin anu ku pribados dipika hormat seluruh guru-guru yang mulia, terkhusus Ibu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi, Jalan Bayangkara, nomor tilu-tilu, PO Box 71, kode pos 43123, nomor telepon asrama putri lamun aya kene 227865. Apa? Yang saya hormati koordinator pesantren Bapak Kiai Haji Mukhtar Ubaidillah Ghazali, yang saya hormati Al Ustadz Baden Badruddin MPD, yang saya hormati Al Ustadz Jajang Rahmat Al Hafid sahadi itu. Oh, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa takzim saya kepada beliau-beliau. 2004 pertama kali menginjakan kaki di pesantren Syamsul Ulum ini. Maka serasa itu pula hari ini saya berdiri di sini pertama kali berbicara di depan santriawan dan santriawati. Ngadeg-deg dina pikiran mah baru led, tapi pas kalaluar jadi gara repeng omongan ku sabab nervous ngadeg-deg komo kalau berbicara di depan asrama putri. Oleh sebab itu mohon maaf saya tidak akan memberikan tausiah apalagi mau idhah hasanah. Ibu mohon izin saya ingin bercerita saja, curhat. Boleh? Karena Syamsul Ulum mataharinya ilmu, apalah saya lilin pun kayaknya tidak pantas disematkan kepada saya. Oleh sebab itu di awal kalimat tiada untayan kata yang paling indah dan penuh makna selain ungkapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, iradah, riayah, wa ni'ayah Allah. Pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, duduk bersama dengan orang-orang soleh, duduk bersama dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita tidak hanya di sini, tapi oleh Allah dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Dan tak lupa salawat bertangkai salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 2011 saya diminta oleh Ibu Ketua Yayasan, Ibu saya mau curhat tentang Ibu. Waktu itu Ibu bilang ke saya, Mat, baturan Ibu ngaos ka Kiara 2 Kabojong Kopi di Jampang. Ibu sieun sabab uhna pasti penting jam 3. Muhun. Ya udah saya berangkat bersama tim ibu-ibu yang sepanjang perjalanan tidak pernah lepas membacakan Misbahul Falah. Keur ngagoreng Misbahul Falah. Bener. Itu ibu-ibu hafal Misbahul Falah itu. Sama santrinya juga kan? Ya sudah saya berangkat ke Kiara 2 itu. Pas ba'da Isya
Kemudian acara dimulai. Terakhir tabligh akbar yang ceramahnya ibu ketua yayasan. Ibu ketua yayasan cuman 20 menit. Kata ibu, simkuring mah kadieu teh sejak silaturahmi. Sebab nu bade neraskeun ngaos mah sanes abdi. Tapi padahal ketika ajengan Maman mengajak saya ceramah keliling dulu, ketika dipanggil lah oleh protokol, mangga salajengna anu bade ngadugikeun ceramah teh ti Gunung Puyuh ajengan Kiai Haji Maman Abdurrahman, mangga waktos senderang tempat nyanggakeun. Sholawatlah orang-orang. Saya dengan beliau duduk begini saja. Pas beliau berdiri, saya kan ikut berdiri dengan niat untuk mendampingi beliau. Paling tidak kalau ada sendal yang belum belum ke depan gitu hadapnya, paling tidak saya bantu. Ternyata pas saya berdiri, kata ajengan Maman, arek naon maneh? Lalu kemudian saya bilang, abdi bade nyarangan bapak ke masjid, anu dipanggil saha? Bapak nah maneh arek ngilu. Apal teu eta pas di piwarang, apal teu nu diulem ngawas bapak maneh dibawa ka dieu lain jang ngaji tapi jang meakeun kadaharan. Atau kemudian saya juga sedang asik-asiknya ketika guru berbicara, itu amanah dari beliau. Ketika ibu ketua yayasan sedang berbicara, sedang memberikan tausiah, saya lagi ngapain tuh? Mangga nyangakeun ka Ustad Rahmat, Ustad muda di Gunung Puyuh. Saur ibu, ada lagi cerita Al Ustad Al Mukarram Haji Iskandar. Di Damri itu kan ada lapangan gede tuh, yang tempat bus gede. Di situ kan ada puskesmas ya, yang suka santri putri dan putra ke sana. Tahu kan? Da berobat nate mau jauh. Waktu itu maghrib tepatnya, ada suaminya Teh Ratih, Mang Ujang Rahmat. Tahu kan Teh Ratih? Suaminya namanya Mang Ujang Rahmat. Pas mau qobliyah maghrib, ditoelah saya. Mat, muhun Mang, engke baturan barudak marawis. Sebab teu aya nu ngabingbing, pangbingbingkeun barudak, bisi ka mana-mana nya, amang aya keperyogian, siap Mang. Da geus kabayang naon katuangan da santri mah naon deui atuh. Saya berangkatlah ba'da maghrib ke Damri. Pas baru makan disebutin, alhamdulillah yang pada kesempatan ini mau memberikan tausiah ada 3 orang. Satu, Kiai Haji Wawan Sofwan almarhum, pesantren As-Saidah Caringin. Kedua, ajengan Budi ti Kuningan. Katilu, cek barudak marawis teh, mat mana dipanggil eta, urang merek nganteur. Ternyata Haji Iskandar waktu itu ada halangan, dimintalah dibadalin oleh Mang Ujang Rahmat. Mang Ujang Rahmat apa yang ingin saya ceritakan, itulah Gunung Puyuh. Satu tempat kawah candra di muka yang tidak pernah terbayangkan oleh saya. Apa yang kemudian oleh guru-guru saya dulu dididik secara langsung. Ajengan Maman waktu pagi-pagi, mat pangmelikeun nasi uduk 2 bungkus, duitna 5.000. Sabungkus 6.000.
Sabungkusna 6.000, saya diberi uang 5.000 disuruh. Ya udah, di depan Asipa ada tukang tuh, Mang, beli 2 berapa? 5.000. Atuh acenah teh cekap atos nage yang hiji ge teh cekap. Ya udah saya balik, apa kata ajengan Maman? Eueuh nu teu bisa di alam dunia mah. Itu kata beliau. Maksudnya apa? Kalaulah 1 bungkus 6.000, ya saya minta yang 1 bungkus 2.500. Bener tidak? Kenapa tidak dipakai? Lalu kemudian mat ka gedung sate. Saya teh apa ada ke Bandung. Culang Cileung. Ngahuleng we. Asar di antosan ku Pak Budi di bagian administrasi umum di gedung sate. Pas jam 2 belum berangkat, dipanggilah lagi saya sama beliau. Mat, kenapa kamu belum berangkat? Naik mobil naon Pak? Astagfirullahaladzim, tupan maneh teh gaduh sampean, lempang atuh ka terminal, gaduh ieu lambai, tanya atuh ari mobil ka gedung sate mobil naon? Heueuh oge. Artinya apa? Itulah didikan-didikan yang tersirat, didikan-didikan yang tidak disurat. Maka oleh sebab itu, apapun yang diminta oleh guru-guru, apapun yang diminta oleh Dewan Asatid dan Ustadat, lakukan. Karena pada suatu hari nanti kita akan menemukan makna dari apa yang diberikan tugas itu. Hadirin yang berbahagia, kenapa saya cerita ini? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Satu waktu umur 2 bulan saya di pesantren, ararateul. Ada yang sama dengan saya kasusnya? Saya tidak betah. Makanya disingkat santri itu 1 kata 1 juta makna, 1 juta cerita dan 1 juta rasa. Tidak pernah kita akan menemukan orang bisa tidur sambil berdiri kecuali santri. Betul. Kita ngantri, ada orang di dalam WC, kita kan berdiri. Hatta sambil jongkok, santri masih bisa sarua deui wae. Maka oleh sebab itu, lalu saya pulang berobat. Dipanggillah saya sama guru saya yang kemarin meninggal dunia. Salah satu orang tua dari alumni di sini, Neng Siti Maryam, Ibu Mu'alim Usuf. Beliau meninggal tidak sakit, pulang dari kerja, meninggal dunia hari kemarin. Mohon doanya supaya beliau husnul khatimah. Lalu saya cerita, apa kata beliau? Mat, amangge baheula kitu. Bahkan tanya semua ajengan kiai baheula nu masantren pernah itu terjadi. Kudu bahagia. Kenapa sebab? Sebab anjeun teh geus dianggap jadi santri, pi kiayeun, pi ustadeun. Ya loba nu amin kayana sarua kasusna. Ya udah, saya kemudian oh gitunya, emang mohon. Maka bahagia berarti rahmat tos diangken janten santri teraskeun tong epes meer eces gedag keanginan oyag kalinduan komo nu kararitu mah. Maka disitulah kemudian saya diceritakan kisah-kisah guru-guru terdahulu. Lalu bangkit saya, kuat lagi hati. Ternyata itu pun salah satu metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperkuat perjalanan Rasulullah ketika berdakwah. Ketika Rasul dilempari kotoran onta, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul
Allah ceritakan kisahnya Nabi Nuh. Muhammad tong epes meer Nabi Nuh ge sarua keur nyieun kapal nyalametkeun umatna di babetan ku kotoran. Anjeun ge bakal kitu, tenang, aya kami nu bakal mantosan. Lalu kemudian Muhammad dikejar-kejar sampai masuk ke salah satu lubang sama Abu Bakar, sampai Abu Bakar berkeringat dingin karena ketakutan. Di atas pisau tajam, pedang sudah terhunus. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa? Karena Allah juga mengingatkan, tenang Nabi Muhammad. Nabi Musa pun sama sepertimu pernah dikejar-kejar. Bahkan di depannya bukan hanya gua yang kecil, tapi lautan yang siap menerkam. Di belakang kemudian ada musuh yang siap menikam. Tenang, ada kau. Siapa itu? Allah mengingatkan tentang kisah-kisah terdahulu. Dan banyak kisah yang ternyata oleh Allah diceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan memperkuat perjalanan Rasulullah Muhammad. Nah, oleh sebab itu peringatan Hari Santri, peringatan Maulid Nabi tiada lain adalah menceritakan kembali kisah-kisah perjuangan Rasulullah, karena kita adalah agen-agen izul Islam wal muslimin, akan kembali menegakkan Islam di kampung kita masing-masing. Kalau kata Al-Hajj Al-Ustadz Iskandar, fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kamu berpijak, maka engkau bertanggung jawab atas Islamnya. Artinya kalau kata almarhum Kiai Haji EZ Yana Abidin, ingat maneh teh dina tarang ayam merek Samsul Ulum nu moal leungit ti ka iraha oge. Maka kemudian saya ingin kembali menceritakan sedikit kisah Nabi Muhammad. Dalam kitab Syekh Mubarak Furi Ar-Rahiqul Makhtum, sangat tebal sekali, tapi saya tidak ingin menceritakan itu. Tapi saya ingin mengutip satu ayat, surah At-Taubah ayat 128 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bareng-bareng, laqad ja'akum rasulun min anfusikum anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ananda sekalian, santriawan santriawati, kalau anda baca benar-benar ayat itu, kalian akan menitikan air mata. Kenapa? Sebab saya ingin bercerita seorang Ra'isul Munafiqin. Siapa namanya? Ubay bin Salul. Ubay bin Salul itu gelarnya Ra'isul Munafiqin. Ai Rais teh meureun ceuk urang manaon, panglima, pimpinan, kokoncona. Nya kokonco. Orang-orang munafik itu adalah Ubay bin Salul. Siapa namanya? Ubay bin Salul. Punya anak soleh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kisah kemunafikan Ubay bin Salul? Satu waktu Ubay bin Salul itu sakit, tapi sakitnya biasa aja, kayak di kampung-kampung kita itu. Kalau sakitnya tidak parah, pasti larinya ke ustadz sedekat. Bener tidak? Jadi kalau sakit anaknya tidak parah, pasti larinya ke ustadz terdekat. Bener apa tidak? Kira-kira jam 12 keketrok, assalamualaikum ustadz, iya budak panas, hoyong pang jam tuluy kumaha ampun teh cenah teu nyenak caina ieu teh deui. Botolna teu aya deui. Geus mah hayang pangjampekeun. Botolna teu mawa, caina menta. Cek ustad teh heuh kenela balik lah. Ngambil botol diisi air, wudu dulu, salat hajat, minta doa kepada Allah, lalu kemudian ditiupkan. Apa kata ibu yang anaknya sakit itu? Ustad, neda karena Allah nawe nya. Nuhun. Gitu tah. Pas punya uang larinya ke siapa? Dokter spesialis anak yang meriksa pakai talapok jengkol. Apa itu talapok jengkol itu? Ya kapkop itu, stetoskop, ngelel. Molotot. Kabudakna teh sabaraha eta teh? 250.000 ka dokter Hasan.
Encan obatna, encan itu ieu na 300-350-an. Wantun teu. Pak dokter, ieu mah nyuhunkeun karena Allah nawe. Ada yang berani begitu? Kenapa ke ustad berani? Ke dokter nggak berani? Bener teu? Kira-kira dokter kalau dibilang begitu akan memberi tanpa dibayar tidak? Suudon. Coba dulu. Nanti Ananda santri sakit nih, berobatlah ke dokter spesialis. Coba begitu. Sekali-kali, Ustad, Pak dokter, ngeda karena Allah nawe. Saya ingin bercerita apa? Menceritakan Ubay bin Salul. Ketika Ubay bin Salul itu sakit, maka disuruhlah anaknya Abdullah itu, ya bunayya ta'al. Naon ta'al teh? Kadieu pangneangankeun obat. Tolong cariin obat, aku pusing, riut. Kata anaknya, insya Allah bapak, aku cari dulu obatnya. Cari. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul itu membawa sebotol air pergi ke rumahnya baginda Rasulullah Muhammad, diminta untuk ditiupkan doa agar ayahandanya sehat. Maka ketika ditiupkan air selesai, dibawalah pulang. Pas mau diminum, Ubay bin Salul bertanya kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini obat dari mana? Apa kata Abdullah? Ini adalah obat yang sudah dikasih doa oleh. Apa kata Ubay bin Salul? Hei Abdullah, ambilkan air kencingku barusan, karena aku lebih rela, lebih mau meminum air kencingku daripada meminum air yang sudah diludahi oleh Muhammad. Ubay bin Salul. Ubay bin Salul itu seorang munafik yang sholatnya di belakang Rasul. Bajunya bahkan lebih hebat daripada Rasul. Di depan Rasul orang yang paling taat sepertinya, tapi di belakang ternyata orang yang paling benci kepada Rasulullah. Kejadian yang paling fenomenal itu ketika di Madinah. Ketika di Madinah, Ubay bin Salul, tahu tidak berapa orang yang ikut perang Badar? Berapa jumlahnya? 300 berapa? Kurang lebih 315. Kurangnya nggak tahu berapa, lebihnya nggak tahu, pokoknya nama 315-an. Habis gitu apa? Saya mau nanya, yang mau berangkat perang asalnya berapa orang? 1000 orang. Kemana sisa 685? Satu pagi sebelum berangkat sorenya dipapai imah-imah naku si Ubay bin Salul. Istrimu masih muda, masa kamu mau berangkat perang? Nanti istrimu jadi janda, pasti dinikahi Muhammad. Anakmu masih kecil, siapa yang akan membiayai anakmu? Nanti anakmu disuruh perang lagi, maka hanya dimanfaatin oleh keislamannya Muhammad. Lalu kemudian apa yang terjadi? 618 sukses oleh Ubay bin Salul, dihasudnya. Akhirnya yang perang cuma 300 sekian. Itulah Ubay bin Salul. Tapi ketika Ubay bin Salul ini sakit, sakitnya cukup parah. Ketika neraka sudah menggolak di depan matanya dan serong kedong kubur. Tahu serong kedong kubur? Liang lahat sudah terlihat akan menghimpit badannya. Ketakutan juga Ubay bin Salul itu. Maka kata Ubay bin Salul, ya bunayya, datang ke Muhammad. Mau apa? Pinta. Ketika aku mati nanti, aku ingin tertolong oleh Muhammad. Tolong sorban yang di dalamnya Rasulullah pakai, tolong dipakaikan untuk kain kafanku nanti. Jadi ketika Ubay bin Salul ini mau meninggal dunia, mitnahnya luar biasa, hasudnya luar biasa. Tapi ketika mau meninggal dunia, minta surbannya Muhammad itu diminta oleh siapa? Oleh Ubay bin Salul. Duh gimana biar teh? Sampai mana? Sorban. Ketika sorban itu diminta oleh Abdullah, maka apa yang terjadi? Tahu Sayyidina Umar tahu? Yang gagahnya luar biasa, yang kalau megang pedang nggak pernah dimasukin ke sarung. Ya Rasulullah, jangan kau berikan sorban itu.
Ubay bin Salul itu orangnya kolokan. Tahu kolokan? Manjaan. Ketika hidup dia menghasut Islam luar biasa. Ketika dia hidup, ketika dia sehat, Islam difitnah luar biasa. Engkau wahai Rasulullah dihasut, difitnah berkali-kali. Janganlah engkau berikan sorban itu. Utus saja aku dengan pedangku ini, biar aku penggal itu kepalanya Ra'isul Munafikin. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kenapa? Karena Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sangat besar, sampai-sampai seorang Ubay bin Salul enggak ridho, enggak mau disiksa oleh Allah. Sampai-sampai orang yang begitu, kiranya kita tidak sebejat Ubay bin Salul, maka mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Rasulullah Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru abdi ngiring Gusti ka sawarge. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah. Iya sadayana santri mugi ijabah ku Gusti, supados kenging pangerti pikeun ngabakti ka Gusti. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Apakah ada kisah sayangnya Rasul sampai-sampai tidak mau umatnya merasa kesakitan? Ada. Ketika waktu subuh Rasulullah sedang sakit, panas luar biasa, menolak untuk mengimami sholat subuh. Lalu dipanggillah Sayyidina Ali. Ya Ali, datanglah ke rumah Abu Bakar, mintalah beliau untuk ngimami sholat subuh. Abu Bakar angkat tangan, nggak berani, Rasul masih ada. 3 kali diminta, Abu Bakar menolak. Akhirnya singkat kata Rasulullah memaksakan dirinya untuk mengimami sholat subuh waktu itu. Padahal sedang sakit, memakai tongkat, lalu didampingi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampailah di masjid, lalu kemudian sahabat nangis. Kenapa? Karena waktu itu melihat Rasulullah wajahnya pucat, bibirnya pucat, lempang nate sempoyongan, mapahna geus dibopong. Aduh, ya Rasul kunaon? Akhirnya memaksakan diri untuk sholat dan mengimami waktu itu. Selesai sholat, awe salam,
menghadapkan mukanya ke para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah terakhir Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir yang dibaca Al-Kahfi 110. Beliau ingin mengatakan kepada para sahabat, qul, katakan Muhammad, ana, saya, basyarun mithlukum, manusia biasa seperti engkau yang suka makan, aku pun suka makan. Seperti sahabat yang lain yang suka kepada lawan jenis, aku pun menikah. Ketika sahabat capek, aku pun tidur. Ketika para sahabat yang lain meninggal dunia, maka hari ini, esok ataupun lusa, aku pun sama akan kembali kepada haribaan Allah Subhanahu. Atau nangis para sahabat karena memahami betul ayat ini. Maka pulanglah Rasulullah, maka ternyata betul Allah mengirimkan Israel kepada Muhammad sallallahu alaihi. Untuk apa? Untuk diberikan multiple choice, beberapa pilihan. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah. Apa utusannya? Mengatakan, aku dipinta untuk engkau memilih apakah akan dijemput nyawa hari ini ataukah akan tetap di dunia yang fana ini. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Israel, kenapa engkau bertanya begitu? Yaitu yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, agar ditanyakan pula kepadamu, apakah engkau masih mau tinggal di dunia atau engkau sudah ridha, ikhlas, berkenan untuk nyawamu diambil olehku hari ini. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Israel, apa kiranya yang engkau ingin katakan apabila engkau ada yang engkau cintai? Apakah engkau ketika bertemu ingin segera atau dinanti-nanti? Tolong dijawab. Dinanti-nanti atau sekarang juga ingin bertemu dengan yang dicintai? Laisa lirahatun wala shifa min saqamin ila biwaslin habibi tayaka bingahan nu bisa ngubaran angin patepangjang kakasih pujaan laras teu. Maka kata Nabi Muhammad, aku cinta kepada Allah, maka masa aku menolak untuk bertemu segera dengan Allah? Maka cabut hari ini Israel, cabut hari ini. Maka dicabutlah nyawa. Ketika ujung jempol dicabut, Rasulullah berteriak sedikit, ya Israel, apa ini? Kenapa ya Muhammad? Sakit. Kata Israel, ini namanya syakarat, syakaratul maut. Maka kata Rasulullah, innalil mauti la syakarat, 3 kali. Innalil mauti la syakarat, innalil mauti la syakarat. Ternyata sesungguhnya dalam setiap kematian itu ada sakitnya mati. Maka Rasulullah bilang, Israel, ya Allah, tolong Israel ini suruh untuk mencabut nyawaku pelan-pelan agar aku tidak kesakitan begini ya Allah. Israel mendengar, kata Israel, wahai Muhammad, tahukah engkau aku tidak pernah mencabut makhluk selama ini selembut aku mencabut dirimu, dan ini aku sudah turunkan 70 kali lipat daripada syakarat kebiasaan manusia. Maka kata Nabi Muhammad, ini sudah 70 kali. Ya, ini sudah 70 kali. Lantas bagaimana rasa sakit umatku kelak? Ya Allah, kalau seandainya engkau perkenankan, biarkanlah aku kumpulkan semua syakaratul mautnya umat-umatku dari hari ini sampai hari kiamat. Tolong ya Allah, tanggungkan saja kepadaku semuanya. Tolong ya Allah, berikan rasa sakit syakaratul maut itu kepadaku ya Allah. Maka oleh Allah dikabulkan. Maka sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad begitu luar biasa.
Maka ucapan terima kasih kita harus seperti apa kepada baginda Rasul? Kalau tidak dengan benar-benar hari ini kita diam di pondok ini, benar atau tidak? Maka oleh sebab itu, ayo, rasa cinta Muhammad, rasa cinta Kangjeng Rasul begitu berat, begitu besar. Maka sebab itu, mau kita balas cinta Nabi Muhammad? Mau kita balas sayangnya Nabi Muhammad? Mau? Dengan apa? Ihya'us sunnah, kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Siap? Apa di antaranya? Suatu ketika Siti Aisyah dipanggil oleh baginda Rasul, "Ya Aisyah, janganlah engkau sekali-kali tidur sebelum engkau melakukan beberapa hal." Apa itu wahai Rasul? Pertama, jangan engkau tidur sebelum engkau menamatkan Quran. Namatkan? Siti Aisyah rada bingung lah. Namatkan Quran. Ari Quran seberapa juz? 30 juz. Samemeh bobo, tewaka bobo, lamun can namatkan bisa moal. Nu kadua, menta syafaat kasakabeh Nabi jeung Rasul. Katilu tong waka bobo lamun anjeun can menta hampura kasakabeh jalma-jalma. Nu kaopatna tong waka bobo lamun anjeun can ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Ari Quran 30 juz lamun dibaca sabaraha lila? Hah? Ustaz seberapa? 30 juz non-stop. Kapan tidurnya ya Rasul? Kedua, minta syafaat. Bagaimana caranya? Ketiga, ini yang paling berat. Aku tidak boleh tidur, kata Siti Aisyah, sebelum aku meminta maaf kepada saudara-saudara, tetangga-tetangga. Arek sare, Assalamualaikum, hampurannya. Sabaraha imah tadi sa RT urang. Subuh karak beres atau mau sare-sare. Kata Nabi Muhammad, bukan begitu Aisyah. Engkau tidur setelah engkau melaksanakan 4 hal tadi, bukan berarti harus dilakukan secara apa yang engkau pikirkan dan engkau dengar. Terus bagaimana? Tamatkan Quran, karena sebelum tidur engkau baca dulu Al-Ikhlas 3 osok. Wudu heula teu? Beres makan lain kacai ieu kokobok eta we sorban nu aya hareupeun. Al-Ikhlas 3 balik, Falaq bin Nas 1 balik ditiupkan lalu dibalurkan kepada seluruh tubuh. Kenapa begitu? Karena sebelum engkau tidur setan datang membalurkan satu persatu bumbu-bumbu tradisionalnya. Ieu panggeulana mah tah. Bangun, hei, istaiqidu minan naum. Berat teu? Eta teh baluran setana can dipicen. Buang dulu dengan apa? Ruqyah mandiri dengan membaca Al-Ikhlas 3 balik, lalu kemudian Falaq bin Nas ditiupkan, lalu diusapkan kepada seluruh tubuh. Leungit tah, gampang hudang teh. Dicoba insyaallah. Yang kedua, jangan tidur sebelum minta syafaat. Oh, ini jelas, membaca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika ajmain. 1 balik. Terus bagaimana supaya saya bisa minta hampura kasakabeh jalma-jalma? Istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il wal muslimat wal mu'minina wal. Itu sama dengan engkau memohonkan ampun saudaramu agar saudara-saudaramu ridho terhadapmu. Keempat apa? Jangan dulu tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji. Dan apa maksudnya? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa saya ceritakan sunnah ini harus dilakukan? Karena pada akhirnya sunnah dengan sendirinya akan membentuk akhlakul karimah.
Sekali lagi, sunnah itu pada akhirnya akan membentuk akhlakul. Maka nanti ketika Ananda pulang ke kampungnya masing-masing, ngajarin ilmu mah gampang, tapi tunjukin dulu akhlakul karimah. Karena dengan begitu ilmu akan mudah disampaikan, insya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.